Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Aditya Bagus Wiyarto Dan saya Muhammad Dwieta Prayogi, absen 23. akan menyampaikan hasil kerja kami, yaitu karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Buku Tata Tertib Terhadap Kedisiplinan Siswa SMA 1 Pamekasan. Pada bab ke-1, latar belakang. Tata tertib merupakan salah satu bentuk aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh siswa sebagai suatu perwujudan kehidupan yang sadar akan hukum dan aturan. Tata tertib adalah rambu-rambu kehidupan bagi siswa dalam melaksanakan kehidupan dalam lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah bukan hanya sekedar kelengkapan dari sekolah, tetapi merupakan kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, terutama bagi siswa sekolah itu sendiri, serta warga sekolah pada umumnya. Salah satu cara agar tata tertib ini lebih diperhatikan yaitu dengan menyusun buku tata tertib yang nantinya bisa menjadi pedoman penilaian kedisiplinan, juga diharapkan sebagai alat komunikasi dengan orang tua. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada karya tulis ilmiah kami yaitu berisi bagaimana penggunaan buku tata tertib di SMA 1 Pamekasan dan bagaimana efektivitas buku tata tertib di SMA 1 Pamekasan. Tujuan dari karya tulis ilmiah ini yaitu untuk mengetahui penggunaan buku tata tertib di SMA 1 Pamekasan dan untuk mengetahui efektivitas buku tata tertib di SMA 1 Pamekasan. Manfaat dari karya tulis ilmiah ini yaitu untuk mengetahui penggunaan buku tata tertib di SMA 1 Pamekasan dan untuk mengetahui efektivitas buku tata tertib di SMA 1 Pamekasan. Definisi operasional dalam buku tata tertib ini yaitu berisi yang pertama kedisiplinan, lalu tata tertib dan buku tata tertib. Selanjutnya bab kedua yaitu tinjauan teori. Yang pertama adalah disiplin merupakan salah satu kebiasaan yang baik dalam pola hidup masyarakat secara umum. Tidak hanya itu, bahkan sebagian orang percaya bahwa disiplin dapat menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam keberhasilan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib dan sebagainya. Yang kedua adalah disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pendapat lain mengatakan arti disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan dalam mengendalikan diri dan mematuhi peraturan atau nilai-nilai yang disepakati. Dan yang terakhir adalah disiplin adalah sebagai proses belajar mengajar yang mengarah kepada ketertiban dan pengendalian diri. Menurut Wyckoff yang dikutip oleh Suryadi tahun 2007, disiplin menurut Jemarah adalah suatu tata tertib yang mengatur terutama kehidupan pribadi dan kelompok. Bab yang ketiga, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif, kata tertulis yang lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan penulisan karya ilmiah ini bersikap deskriptif, yaitu memberikan gambaran suatu keadaan tertentu secara rinci disertai dengan bukti. Tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian ini bertempat di SMA 1 Pamekasan dan penelitian ini dimulai pada tanggal 3 Januari 2022. Sumber data. Sumber data yang penulis gunakan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain. Metode pengumpulan data. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan
kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Bab keempat, yaitu list pertanyaan. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada siswa SMA 1 Pamekasan. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada peraturan di buku tatip yang tidak berjalan semestinya? Dan yang kedua, hukuman yang berlaku apakah sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan? Dan yang terakhir adalah, mengapa dengan dibuatnya buku tatip ini, apakah mereka siswa SMA 1 Pamekasan akan lebih disiplin? Jawaban rumusan masalah yang pertama, yaitu setiap peraturan sekecil apapun di SMA Negeri 1 Pamekasan sudah berjalan semestinya. Jawaban rumusan masalah yang kedua, yaitu iya, dengan adanya hukuman akan membuat efek jera pada siswa yang melanggar. Jawaban rumusan masalah yang ketiga, yaitu yang terakhir, adalah ya, dengan adanya buku tatip ini beberapa anak tidak melakukan pelanggaran karena mereka takut jika mereka melanggar akan dicatat di buku tatip. Bab yang kelima, yaitu bab yang terakhir, penutup. Dari data dan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa buku tata tertib sangatlah penting untuk meningkatkan kedisiplinan bagi siswa di sekolah. Dengan adanya buku ini dapat menekan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, karena jika mereka melanggar akan mendapatkan poin sesuai dengan pelanggaran yang mereka perbuat. Dan apabila pelanggaran itu sudah mencapai batas, maka siswa tersebut akan dapat dikeluarkan dari SMA 1 Pamekasan. Saran, lingkungan sekolah tidak hanya ditempati oleh siswa saja, tetapi juga ada guru, tata usaha, dan lainnya. Oleh sebab itu, seharusnya peraturan harusnya dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, terutama guru, karena guru berinteraksi langsung dengan siswa. Jika guru melanggar peraturan yang ada di sekolah, maka siswa akan meniru guru tersebut dan akan ikut melanggar peraturan yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pamekasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.